Shalom anak-anak ibu semuanya, salam sehat, salam bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Pembelajaran selanjutnya tetap dalam pelajaran matematika, judulnya perbandingan. Kemarin waktu hari Senin kita sudah memulai pembelajaran matematika tentang perbandingan. Nah, ingat, sebelum memulai aktivitas kita tetap selalu berdoa. Itu selalu himbauan ibu ya. Nah, kerja buat Tuhan selalu manis, jangan malas. Seperti yang katakan di video-video pembelajaran ibu, jangan malas, jangan jenuh, jangan bosan-bosannya. Belajar ini adalah untuk diri kita sendiri dan harus belajar bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, kan anak ibu, contoh selanjutnya. Nah, kemarin sudah ada contoh-contohnya. Contoh selanjutnya ya. Ibu Penggetan memiliki 6 lusin piring. 6 lusin piring. Sebanyak 2 lusin dipinjam oleh Bibi. 2 lusin dipinjam oleh Bibi. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah perbandingan piring ibu yang dipinjam dengan semua piringnya? Nah, kemarin pun sudah ada contoh seperti ini. Ya, perbandingan ada 3 bentuk. Bisa bentuk kalimat, bentuk pecahan, dan bentuk simbol. Ya. Lalu jawabnya, perbandingan ya. Pertanyaan tadi, perbandingan piring yang dipinjam dengan semua piring adalah nih, lihat. Ya. 2:6. Karena piringnya tadi ada 6 lusin yang dipinjam 2 lusin. Jadi 2/6. Inilah simbolnya. Lalu dibuat dalam pecahan biasa 2/6. Nah, kita sederhanakan. Kalau bisa perbandingan itu dalam bentuk pecahan biasa, bisa disederhanakan dengan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, 2/6 FPB-nya atau faktornya adalah 2. Maka 2/2 sama dengan 1, 6/2 sama dengan 3. Akhirnya sepertiga. Lalu dibuat dalam simbol kembali 1/3. Nah, gitulah anak-anak ibu ya. Kalau dibuat dalam bentuk pecahan biasa bisa disederhanakan tergantung soal ya, dengan menentukan FVB-nya atau faktor persekutuan terbesar. Gampang kan anak ibu mengenai perbandingannya? Oke, nah ibu lihat contoh selanjutnya. Murid kelas 5C ada 22 anak. Perbandingan murid laki-laki dengan semua murid adalah 7:11. Yang lalu pertanyaannya, berapa banyak murid laki-laki? Apa pertanyaannya? Berapa banyak murid laki-laki? Nah, lihat kita jawab. Murid laki-laki adalah, tanya laki-laki ya, 7/11. Nah, perbandingan ini 7/11 dibuat ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu 7/11 dikali 22. Nah, bagilah dia. Matikan ini coret. Dicoret 11-nya juga. 22 bagi 11 tentu 2. Lalu dapat lagi nak? Hasilnya 2 dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan 14 orang lah anak laki-laki. Sekali lagi ya. Murid kelas 5C ada 22 anak. Ya. Perbandingan murid laki-laki dengan semua murid adalah 7:11. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak murid laki-laki? Lalu kita jawab. Murid laki-laki adalah 7:11, kita buat dalam bentuk pecahan biasa. Ya, perbandingan tuh kita buat dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 7:11 jadi 7/11 dikali 22 tadi anak ya.
22 dibagi 11. Coret kedua-duanya nak, dapat hasilnya 2, lalu dikalikan kembali dengan pembilangnya. Baru 7 kali 2 sama dengan 14 orang lah anak laki-laki. Bagaimana? Mantap kan? Nah, makanya video-video ibu ditonton bagus-bagus. Jangan malas, oke? Contoh selanjutnya anak ibu, lihat, bagus-bagus. Dengarkan ibu baca ya. Sebuah bangunan akan diperbaiki dan memerlukan 64 kantong semen. Nah, memerlukan 64 kantong semen. Semen yang sudah dibeli 3/4 bagian. 3/4 bagian dari semen semua. Jadi semen semua berapa anak-anak ibu? 64 kantong. Ya. Lalu pertanyaan, berapa kantong semen lagi yang harus dibeli? Jadi berapa kantong semen lagi mau dibeli? Tadi sudah ada dibeli 3/4 bagian. Sementara semen yang dibutuhkan semua berapa? 64. Yang sudah dibeli 3/4 bagian dari semua, berarti semua dari 64 ya, yang semen yang dibutuhkan. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Ya, banyak semen yang sudah ada ya. Ya, 3/4 bagian sudah ada. Nah, ini dia 3/4 bagian dikali 64. Dari mana 64? Dari ini, dari yang sudah ya, yang dibutuhkan tadi 64 kantong. Nah, 64 dicoret dengan 14. 64 bagi 4 adalah 16. Lalu dikali dengan pembilang. Lihat ini anak-anak dia. Kalian pembilang 3/4 ini. Lalu 3 kali 16 adalah 48 kantong yang sudah dibeli. Nih, yang sudah ya dibeli dari 3/4 bagian. Nah, jadi semen yang kurang itu ya, yang harus dibeli lagi anak-anak ibu, semen ya. Jadi semen yang harus dibeli lagi adalah tadi 64 dibutuhkan. Nah, lihat 64 ini dia. Nah, yang sudah dibeli 3/4 bagian, hasilnya ini dia 48. Nah, kita kurangkan 64 kurang 48 adalah hasilnya 16 kantong lagi yang mau dibeli. 16 kantong lagi, kurangkan hasil yang dibutuhkan 64. Ini 64, hasil dari 3/4 bagian ini 48 ya. Lalu dikurangkanlah 64 kurang 48 sama dengan 16 kantong lagi lah yang harus dibeli, kekurangannya. Oke anak-anak ibu, mantap kan? Manfaat betul, harus mantap betul ya, mantul. Ingat anak ibu ya, jangan jenuh, tetap semangat, biar tetap sehat. Kalau kita stres, semua terganggu. Perut terganggu, bisa loh. Ada orang stres, terganggu perutnya, sakit perut, mencret-mencret. Ya, ada manusia seperti itu. Kalau mencret-mencret terus berarti dia diare. Nah, tuh. Nah, sekarang pembelajaran kita ya, tema 3, subtema 2. Ingat ya, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Makanya jangan sampai kita kena diare. Makanlah dengan teratur ya, supaya tidak sakit perut. Makan buah dan sayur. Oke anak-anak ibu, nanti kita lanjut videonya. Oke, selamat belajar.